Awalnya Disney ini berdiri pada tanggal 30 Desember tahun 1890. Disney ini lahir ketika Walter Disney lahir di Chicago juga, di Illinois. Lalu yang kedua, Disney memegang beberapa pekerjaan. Jadi Disney ini memegang beberapa pekerjaan, termasuk menjadi sukarelawan untuk korps ambulans di Amerika, penyortir, serta juga Disney ini mengirimkan surat Natal untuk kantor pos di Kansas City. Lalu poin yang ketiga, Disney akhirnya membentuk perusahaan dengan Iwerks Disney Commercial Artist. Perusahaan ini dibentuk dengan Ubel Iwerks bernama Iwerks Disney Commercial Artist. Boleh dilanjut. ESPN Inc. yang akan saya bahas selanjutnya. ESPN ini dikendalikan Disney, yaitu pemimpin dunia dalam olahraga yang telah menjangkau sebanyak 77 juta rumah. Semua jaringan dan layanan ESPN ini 80% dimiliki oleh ABC yang didirikan pada tahun 1979. Siaran utamanya adalah SportsCenter dan pada tahun 1987 bernegosiasi dengan National Football League untuk menyiarkan sepak bola NFL di minggu malam. Next. Lalu ada theme park, Think Media Heroes. Jadi theme park ini dicetuskan untuk lebih menjangkau pemirsa secara internasional melalui televisi, radio, kabel, dan internet. Disney ini memperluas bisnis taman hiburannya di Eropa dan di Asia. Berdasarkan kesuksesan Tokyo Disneyland yang dibuka ini pada tahun 1983, Disney membuat Disneyland Paris pada tahun 1992 untuk memperluas pasar internasional. Dan juga theme park ini dibuat untuk meningkatkan exposure serta penjualan Disney, membuka beberapa taman hiburan yang dimaksud theme park ini, yang saat ini menjadi taman hiburan paling banyak yang dikunjungi di dunia. Next. Baik, untuk selanjutnya kita beralih ke media yang ketiga. Mungkin tadi di awal sudah dijelaskan juga ya kalau Amerika Serikat memiliki 3 konglomerat raksasa dalam bidang medianya. Di antaranya ada Viacom. Viacom ini sendiri pada tahun 2000 Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat menyetujui bahwa adanya penggabungan Viacom dengan perusahaan CBS yang tentunya pada tahun itu menjadi media terbesar di Amerika Serikat. Sehingga hasil merger ini memberikan hasil sebesar CBS Corp dan Viacom mendapatkan keuntungan sebesar 30 miliar US dollar. Kemudian Viacom juga memberikan kendali kepada CBS sebesar 35%. Sehingga kedua perusahaan tersebut dapat memiliki jadwal tayang atau pasar penyiaran yang besar di Amerika Serikat. Sehingga hal tersebut itulah yang menjadi perusahaan Viacom menjadi sangat besar dan tumbuh setiap tahunnya. Baik, untuk berbicara Viacom, kita membahas Viacom di era sekarang mungkin sekitar 27 tahun yang lalu setelah Viacom didirikan dan bergabung dengan CBS, Viacom telah berhasil untuk memberikan kontribusinya dan melakukan akuisisi pada beberapa channel. Di antaranya ada CBS Sport, kemudian ada Paramount Pictures, dan bisa dilihat di slide yang tertera. Baik, untuk selanjutnya berbicara juga mengenai media News Corp. Pada tahun 2004, perusahaan media global terbesar keempat setelah Viacom,
mengumumkan bahwa News Corporation ini akan bergabung kembali ke Amerika Serikat dan menetapkan perusahaan mereka sebagai pasar multimedia. Kemudian untuk News Corp ini terdaftar menjadi indeks utama Amerika Serikat yang kemudian pendapatannya juga dihasilkan dari operasi News Corp yang berada di Australia. Kemudian juga News Corp setelah mendapatkan banyak pasar dan banyak kesempatan, News Corp mampu mengakses ke pasar modal yang jauh lebih besar. Berikut untuk tahapan yang dilakukan oleh News Corp dalam mengakuisisi pasar modal yang jauh lebih besar. Ya, pada tahun 1990, News Corp mengakuisisi Star TV. Sementara yang kita tahu Star TV sendiri adalah perusahaan yang mengakuisisi perusahaan lain, yaitu perusahaan Hutch Vision yang berada di Hong Kong. Hutch Vision itu sendiri merupakan media pemegang lisensi televisi satelit pertama yang berbasis di Hong Kong. Pada saat itu, Hutch Vision memiliki andil yang besar dalam media penyiaran di Asia. Kemudian setelah bergabungnya kedua perusahaan tersebut, mampu menghasilkan 300 juta penyiaran dalam penyiaran di rumah. Kemudian setelah bergabungnya News Corp dalam Star TV dan Hutch Vision, News Corp mampu membantu mendongkrak jauh lebih besar, yaitu dengan angka 27,5% dan 17,5% penyiaran yang banyaknya berasal dari negara India dan Asia. Mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh mungkin. Oke, di sini ada perkembangan beberapa media dalam konteks komunikasi global. Yang pertama di sini kita lihat di sini ada Bravo, CNBC, Dow Jones, dan Gannett. Yang pertama ada Bravo. Bravo adalah jaringan seni dan budaya dengan lebih dari 80 juta rumah tangga di seluruh Amerika Utara yang memiliki akses ke sana. Untuk yang kedua ada CNBC. CNBC adalah salah satu jaringan televisi terkemuka di Amerika Serikat. Langkah ini menyatukan merek berita bisnis paling terkenal di dunia, termasuk Wall Street Journal, CNBC, dan Dow Jones. Yang ketiga ada Dow Jones and Company. Dow Jones and Company ini dikenal luas dengan dua aset, namun juga memiliki aktivitas global yang signifikan. Publikasi andalan mereka adalah Wall Street Journal atau WSJ, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1889. Pada tahun 1896, mereka memulai Dow Jones Industrial Average atau disingkat DJIA, yang saat ini terdiri dari 30 perusahaan blue chip AS, sepertiga dari yang berada di sektor informasi atau media. Untuk yang keempat ada Gannett Company, dan Gannett Company sendiri adalah NetSpace Enterprise Group, mencakup produk perangkat lunak, dukungan teknis, serta layanan konsultasi dan pelatihan. Next. Ya, mungkin cukup sekian dapat kelompok kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.